Seperti namanya ya, Kelurahan Cantik, Cinta Statistik. Hal ini tentu berkaitan dengan cinta data-data. Pembinaan Kelurahan Cantik ini merupakan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran kelurahan mengenai data-data yang dimiliki oleh kelurahan dan literasi statistik. Dengan harapan ke depannya data-data yang dimiliki kelurahan terus update sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat maupun pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan di Kelurahan Palupi. Selama pembinaan 1 bulan kemarin, kelurahan dalam hal ini agen statistik di kelurahan diminta mengenai cara memperbaharui data-data yang dimiliki seperti data jumlah penduduk, fasilitas ekonomi, data-data kesehatan, data pendidikan, dan lain-lain. Sehingga sangat terbantu sekali dalam penyusunan profil kelurahan secara berkelanjutan. Selain itu, selama pembinaan kemarin, Palupi juga didorong untuk menghasilkan data baru, yaitu lingkungan hidup. Hal ini berangkat dari latar belakang Kelurahan Palupi sebagai kelurahan yang memperoleh prestasi dalam lingkungan hidup seperti juara proklim utama tingkat nasional oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Lomba Kelurahan Mantap 2M yang meraih prestasi 2 tahun berturut-turut. Serta keaktifan Kelurahan Palupi dalam pengelolaan sampah dengan adanya bank sampah yang diprakarsai oleh masyarakat. Semoga Kelurahan Palupi semakin terdepan dalam pengelolaan data-datanya dan terus melakukan pemutakhiran data-data secara berkala sehingga dapat dimanfaatkan untuk masyarakat luas dan pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan. 2 publikasi yaitu Kelurahan Palupi dalam angka dan statistik lingkungan hidup Kelurahan Palupi. Insya Allah kami coba kawal ke depannya keberlanjutannya sehingga diharapkan dapat menjadi percontohan untuk kelurahan lainnya dalam pengelolaan data-data di level kelurahan. Sejarahnya kita di sini mengolah sampah itu, kita sama-sama dengan Ibu Mardiati Kuncoro dengan teman-teman yang tergabung dalam BKM Palupi. Nah, waktu itu kita belum ada di Kota Palu ini pengolahan sampah. Kita sudah ambil inisiatif. Kebetulan Ibu Mardiati waktu itu kan masih di DLH. Nah, kita masih menggunakan gerobak sampah untuk memungut sampah di rumah-rumah tangga yang berlangganan. Pada saat itu baru bisa terhitung dengan jari. Masih sekitar 200-an rumah tangga yang seputaran sini saja, yang dekat-dekat saja, karena menggunakan gerobak didorong sama manusia. Kami buat bank sampah waktu itu karena pencanangan dari Bapak Wali Kota untuk menuju Adipura. Jadi kami waktu itu kerja bakti, selalu kerja bakti. Terus banyak sampah-sampah plastik Pak di situ. Maka diarahkanlah sama pembina kami, Ibu Mardiati Kuncoro, untuk membentuk bank sampah. Maka kami arahkan warga, akhirnya waktu itu berbondong-bondong warga datang timbang sampahnya. Berarti ini semua ini ya, warga Palupi, iya, dan semua saling kenal. Iya. Jadi berarti ibu-ibu ini yang pertama ya? Iya. Atau ada yang lain lagi? Tidak ada, kami lah perintisnya. Perintis dan sampai sekarang masih aktif. Iya. Oke, luar biasa. Iya, tidak ada insentifnya. Iya, meskipun tidak ada insentif, kami ini kerja sukarela. Karena kami sudah Iya. sensitif. Alhamdulillah kami dari DLH dan kelurahan sering dapat bantuan. Ya, mereka dinas yang mensupport kami, jadi kami tetap semangat. Kalau dari kami sangat berharap adanya kesadaran masyarakat yang lebih besar terhadap peduli terhadap lingkungan. Karena kenapa? Kita hidup lebih bersih itu lebih sehat. Mungkin itu salah satu yang kami harap. Karena keinginan yang paling besar adanya kepedulian masyarakat yang tumbuh dalam diri sendiri. Bukan nanti adanya dorongan atau adanya paksaan, tapi kita ingin berharap sekali munculnya bibit di dalam diri itu yang tumbuh adalah kesadaran yang utama untuk peduli terhadap lingkungan.
Jadi maksud saya tadi saya sampaikan kita punya semangat Adipura jangan pernah luntur. Kita tetapkan Adipura ini untuk selama-lamanya sampai kapanpun, karena kita tidak bisa kita pungkiri Kota Palu adalah merupakan ibu kota provinsi. Jadi tentu ibu kota provinsi salah satu indikator dari sebuah ibu kota provinsi yaitu aspek kebersihan lingkungannya. Makanya untuk Proklim kita tidak mendorong bukan hanya ada di Palupi saja. Saya punya Kakanda sudah berusaha semua kelurahan itu harus kita perkenalkan program iklim itu, Proklim itu, supaya ini bisa merata. Ya, mudah-mudahan kalau masyarakat tetap semangat seperti sekarang, kita berangan-angan sebetulnya untuk menjadikan lingkungan Palupi ini itu menjadi destinasi wisata lingkungan. Sebagai pejabat sementara Wali Kota Palu, saya sangat mengapresiasi kerjasama ini antara Badan Pusat Statistik dengan pemerintah Kota Palu. Luar biasa acara ini, saya tidak sangka begitu bagus, begitu baik, sehingga kebutuhan data ke depan, penguatan data ke depan, ini sangat dibutuhkan memang. Oleh karena itu memang mulai dari tingkat paling bawah ada di kelurahan, sehingga data ini bisa akurat. Saya menyampaikan kepada masyarakat Kota Palu, apa yang diinginkan oleh Badan Pusat Statistik, tolong didukung. Data apa saja yang diminta, kita cepat respon. Sehingga mulai dari data-data kependudukan, kemudian mungkin data-data yang statik, yang belum, tolong melalui kelurahan, secepatnya ini direspon agar teman-teman yang di Badan Pusat Statistik bisa mengupdate data itu. Tentunya saya berharap sebagai pemerintah Kota Palu melalui Badan Pusat Statistik mungkin tidak hanya di Kelurahan Palupi ini, mungkin kelurahan-kelurahan lain bisa juga dilakukan, bisa juga mungkin dilakukan sosialisasi sehingga juga kelurahan lain bisa mencontoh apa yang ada di Kelurahan Palupi ini. Sampai